Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam acara Mana Rema. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur dengan nyenyak melepaskan segala kelelahan kami. Saat ini Tuhan kami boleh kembali bangun. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu sebelum kami memulai semua aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam acara Mana Rema. Ini adalah saat yang terpenting bagi kita. Sebelum kita memulai dengan segala aktivitas kita, biarlah kita mohon kemurahan, pertolongan, dan bekal lewat kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu dan kami sadar bahwa kami tak dapat berjalan sendiri. Kami tak dapat hidup tanpa pertolongan Tuhan untuk melaksanakan semua aktivitas kami. Pagi hari ini, judul firman Tuhan yaitu ragu-ragu. Apa itu ragu-ragu? Ragu-ragu adalah menunjukkan sifat manusia yang kurang percaya, kurang adanya pendirian, sehingga segala sesuatu yang akan dikerjakan, segala sesuatu yang akan diputuskan selalu diwarnai dengan rasa keraguan-raguan. Tidak ada sesuatu yang pasti. Orang yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang ini tidak akan mencapai satu keberhasilan di dalam kehidupannya. Karena setiap langkah yang akan dikerjakan, dia selalu merasa ragu-ragu, tidak ada kepastian. Ya, mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang pertama. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Di sini Raja Daud menuliskan bahwa berikanlah kepadaku keadilan ya Tuhan. Aku sudah hidup dalam ketulusan. Aku sudah hidup dengan menyerahkan masa depanku kepada Tuhan. Aku sudah hidup menurut segala kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Mari Tuhan, berikanlah aku kepadaku hidup dalam ketulusan. Kita bisa hidup dalam ketulusan atau tidak, semua itu hanya oleh kekuatan dan kemurahan Tuhan. Di sini Raja Daud secara terbuka menunjukkan bahwa ketidakmampuan atas dirinya. Untuk itu dia minta kepada Tuhan, berikanlah Tuhan bagi aku Tuhan, ya, kekuatan agar aku boleh tetap hidup di dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ini yang menunjukkan bahwa segala sesuatu keberhasilan Raja Daud itu diwarnai dengan ketidakragu-raguan, karena dia merasa bahwa dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan masa depannya kepada Tuhan. Itu sesuatu yang pasti. Percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kepercayaan yang jelas, kita tidak memiliki kepercayaan yang sungguh, kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak akan mencapai satu keberhasilan di dalam kehidupan kita. Hidup kita hanya selalu diwarnai dengan keraguan-raguan. Karena apa? Karena biasanya apa yang kita lihat di sekitar kita, di dalam kehidupan kita, selalu membawa satu kelemahan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah benar Tuhan mau tolong? Apakah benar Tuhan menyertai saya? Apakah benar Tuhan akan membela saya? Itulah yang dimaksud
dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Raja Daud pada pagi hari ini, aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ada satu kepastian, ada satu yang jelas bahwa hidupku ini ya benar-benar hanya kupercayakan kepada Tuhan. Mari selanjutnya kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-17. Ketika melihat Tuhan, mereka menyembahnya, mereka menyembah kepada Tuhan. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang 28. Ketika melihat Yesus, mereka menyembah dia, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Tuhan itu tahu, saudara-saudara, ya, isi hati kita, isi pikiran kita, sekalipun penampilan kita. Di sini dikatakan, ya, kita menyembah. Namun seringkali kita memiliki hati yang selalu ragu-ragu, diwarnai dengan keraguan-raguan. Tadi dikatakan oleh Raja Daud, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Itulah yang harus kita pegang bagi kita di dalam kehidupan kita orang percaya. Kalau kita ingin mencapai satu hidup yang berhasil bersama Tuhan, berhasil di dalam pertolongan Tuhan, berhasil di dalam penyertaan Tuhan, tidak perlu kita ragu-ragu, karena keraguan-raguan itu akan membawa kelemahan bagi iman percaya kita. Di sini jelas Tuhan Yesus mengatakan, ya, ketika kita melihat dia, ketika kita memuji dia, ketika kita menyembah dia, dan mereka menunjukkan satu kehidupan yang benar-benar sebagai seorang yang percaya dan menyembah kepada Tuhan. Namun Tuhan tahu, dan Tuhan Yesus katakan, beberapa orang itu ragu-ragu, masih ada keraguan-raguan di dalam hatinya. Firman Tuhan pagi hari ini selalu memberikan masukan dan mengoreksi kehidupan kita. Kita tidak perlu hidup yang diwarnai dengan keraguan-raguan, karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, Yesus yang mampu memberi kekuatan, Yesus yang mampu memberikan pertolongan dan memberikan hikmat bagi kita. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam situasi yang masih sulit pada saat ini, diwarnai dengan kesulitan ekonomi, diwarnai dengan situasi COVID pandemi yang masih belum selesai secara sempurna, banyak manusia yang diwarnai hidupnya dengan penuh keraguan-raguan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan pada kita, tidak perlu kita ragu-ragu. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Itulah kunci keberhasilan Raja Daud. Itulah kunci keberhasilan Raja Daud. Kita pun sebagai orang-orang percaya, kita ingin berhasil bersama dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Sekalipun penampilan kita menunjukkan satu langkah, satu tindakan bahwa kita ini sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan menegur kepada kita, beberapa orang masih ragu-ragu. Saat ini, saat yang indah. Pagi hari ini adalah pagi yang indah. Jikalau kita masih boleh menerima dan mendengar teguran Tuhan. Ini satu bukti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita, orang-orang percaya. Karena kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih dan ditetapkan untuk bekerja, untuk menghasilkan buah, guna kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang 16. Di sini dikatakan, jadi karena engkau
suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ragu-ragu, ya apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, apa yang kita minta kepada Tuhan, dengan gaya kita yang ragu-ragu ini, firman Tuhan mengatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Semuanya akan sia-sia. Semuanya akan sia-sia. Lanjut kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-38b. Apa sebabnya timbul keraguan dalam hatimu? Ini satu pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan selalu tahu dan sangat tahu apa yang di dalam hati dan pikiran kita. Manusia tidak bisa melihat ini, tapi Tuhan bisa melihat sampai ke dalam hati dan pikiran kita. Pagi ini Tuhan bertanya kepada kita, apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu? Apakah kamu masih tidak percaya? Apa kamu masih ragu-ragu terhadap aku, kata Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara sekalian, saat yang indah yang masih Tuhan berikan kepada kita, untuk kita boleh sama-sama mengoreksi diri kita. Apakah masih ada keraguan-raguan di dalam kehidupan kita? Mari kita baca di dalam Kisah pasal yang ke-16 ayat yang 31. Rasul Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini menegur kepada kita dan menghimbau kepada kita agar kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Puji Tuhan. Kalau pagi hari ini kita sudah mendengar teguran lewat kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita koreksi hidup kita. Tidak perlu kita ragu-ragu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah memiliki satu komitmen yang luar biasa. Dia mau menderita, dia mau mati di atas kayu salib hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Percayalah dengan sungguh kepada Tuhan. Percayalah dengan tidak ragu-ragu. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Tuhan Yesus menegur kepada kita di dalam Injil Matius tadi yang sudah kita baca, ya, beberapa orang masih ragu-ragu. Kiranya renungan firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini boleh memberikan kekuatan, boleh memberikan kepastian di dalam hati dan pikiran kita, agar kita memiliki percaya yang sungguh. Karena firman Tuhan mengatakan, ya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan selamat dan seisi rumah kita akan selamat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat renungan yang indah pada pagi hari ini. Firman-Mu sudah menegur kepada kami semua Tuhan. Engkau mengetahui hati dan pikiran kami, bahwa sering kami, bahkan di antara kami masih banyak yang ragu-ragu. Untuk itu Tuhan, hamba percaya firman-Mu pagi hari ini sudah memberi kekuatan. Firman-Mu pada pagi hari ini sudah memberikan teguran. Dan firman-Mu pada pagi hari ini selalu memberikan pengharapan bagi kami, agar kami boleh tetap memiliki satu kepercayaan yang sungguh-sungguh kepadamu Bapa. Karena jikalau kita memiliki satu iman dengan percaya yang sungguh, tidak ragu-ragu, maka Engkau akan selalu memberikan keselamatan bagi kehidupan kami, bahkan bagi seluruh dan seisi rumah kami.
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan hidup ini seperti dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.